Hong wilahe ngawit emastu nomo sitem, sejatine ora ana apa-apa sing ana mung dudu, sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora duwe apa-apa. Sing duwe sakabehing jagat iki dudu aku. Rahayu, 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 Hong. Kawan-kawan, kita lanjut lagi ke episode selanjutnya dari Mendengar Serat Centini yang berjudul Ilmu tentang Sifat-Sifat Tuhan. Kemarin kita sudah ikuti petualangan Jayeng Sari dan adiknya, Dyah Rancang Kapti dan juga The Legendary Buras. Sekarang kita lanjutkan kembali. Perjalanan mendaki lereng dan menuruni lembah akhirnya dijalani oleh Jayeng Sari dan adiknya Dyah Rancang Kapti. Ya memang berat perjalanan itu dan sampailah mereka akhirnya ke kaki Gunung Argopuro. Teman-teman di Jawa Timur mungkin banyak yang sudah tahu bahwa Gunung Argopuro ini satu komplek, satu geng sama Gunung Semeru. Jadi masih satu gugusan. Dari kaki Gunung Argopuro mereka pun berjalan ke arah timur laut, mendaki ke atas sampai di badan gunung. Dan di sana banyak sekali dijumpai hewan-hewan jinak yang berlarian menyambut tetamuan yang baru saja datang. Ada rusa, kijang, dan juga banteng. Beberapa di antaranya malah sengaja mendekat tanpa sungkan. Mereka menari, meloncat ke sana sini dan seakan memberi petunjuk jalan. Terlihat juga beberapa ayam hutan keluar lalu berjalan beriring-iringan sambil mengibaskan ekor mereka. Anak-anak ayam juga tak luput memberikan suara cereruitnya, membuat lisan Dyah Rancang Kapti akhirnya tak kuasa untuk bersuara juga, menikmati kegembiraan atas sambutan dari hewan-hewan semuanya itu. Dan bukan itu saja, ternyata pemandangan alam Gunung Argopuro itu juga tidak kalah indahnya. Aneka pepohonan dan rumput-rumput hijau menyambut kedatangan mereka. Ditambah lagi dengan kicau burung-burung liar yang bermukim di dahan, dan itu sudah lebih dari cukup untuk mengobati kelelahan mereka setelah berjalan luar biasa jauhnya dari awal perjalanan dan petualangan mereka. Itu ada rumah, Kakang. Rancang Kapti mulai membuka suaranya. Lah, apa kamu mau ke sana? Iya, Kakang. Malam ini kita istirahat di sana saja. Siapa tahu Kakang Jayeng resmi juga ada di rumah itu. Atau gini aja, kalaupun tak ada, kita bisa bertanya kepada tetua kampung itu. Ya sudah, kita ke sana ya, Duk. Syahdan akhirnya rumah di lereng Gunung Argopuro itu adalah tempat tinggal seorang pertapa, seorang biku bernama Syekh Wadat. Dia memiliki mata hati yang sangat tajam dan mampu menembus semua yang tak kelihatan sekalipun, termasuk kedatangan tamu agung dari Giri. Itu ternyata sudah ada dalam pengetahuan dan penglihatannya. Hingga ketika Jayeng Sari benar-benar sudah di halaman rumahnya dari sang wiku ini, akhirnya sang wiku ini keluar dan menyambutnya. Aduh, selamat datang saya ucapkan kepada anakku Jayeng Sari dan putriku Rancang Kapti. Dan ini Nun Sewu, namanya Buras kan? Oh, katanya si wiku. Kalian telah berada di kediamanku yang sederhana ini. Kakak adik itu akhirnya kok saling pandang. Loh, kok bisa tahu namanya? Buras juga akhirnya dia memandang semuanya sambil akhirnya batin. Nah, aku terkenal ternyata, artis, selebgram. Sampai akhirnya setelah akhirnya mereka agak terdiam sedikit lama, akhirnya mereka memulai haturan. Hamba datang menghadap paduka yang dihormati dan dipuja, katanya
Jayeng Sari. Syekh Wadat akhirnya menjawab, "Kalian tak usah heran mengapa aku bisa tahu nama kalian. Aku ini diberi anugerah kuasa oleh Hyang Agung untuk mengetahui yang tak kelihatan. Nah, kalian tak usah sungkan dan canggung. Anggap saja aku ini ayah kalian." "Benarkah sabda paduka ini?" tanya Jayeng Sari. "Ya, tak salah. Kamu dan adik perempuanmu ini sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Maka aku akan memberikan hidangan apa saja yang kalian inginkan. Sekarang coba kalian bayangkan saja makanan yang ingin kalian makan. Lantaran kuasa Sang Hyang Widi juga, semua itu akan terlaksana sebagai bukti kemurahannya." Akhirnya Jayeng Sari menghayalkan makan nasi pulen. Makan nasi pulen, panggang pudak, sayur menir, pecel ayam betina yang masih muda, dendeng rusa lunak dengan lalap seledri, kecambah dan kemangi. Dan sedangkan dia Rancang Kapti membayangkan jajanan corobikang, koci mendut dan timus. Nah, Buras akhirnya menginginkan nasi gogo, ikan teri putih asin, pecel iso, semanggi dan dendeng pendul sapi. Usai ketiganya membayangkan makanan yang serba enak, Syekh Wadat berkata, "Nah, sekarang silahkan masuk ke ruangan tengah. Makanan yang kalian inginkan sudah tersedia di sana. Makanlah sesuka hati." Buras celingak, kiri celingak, kanan, lalu menunduk sambil ngedumel dalam hati. "Duh Gusti, Kiai ini kok tega sekali mempermainkan tamunya. Sudah tahu kalau di rumah ini cuman sendiri dia, nggak ada siapa-siapa. Lah kok nawari panganan sebanyak itu. Mau disuruh makan angin apa?" Syekh Wadat tahu apa yang dipikirkan Buras kan. Sampai pada akhirnya dia berkata kepada abdi itu, "Hai Buras, coba kamu tengok dulu ke ruang tengah, itu ada apa itu di sana." Buras akhirnya menyembah dan mundur bangkit sampai berjalan merunduk menuju ruang tengah. Begitu masuk dia kaget, ternyata makanan yang ada di benaknya tadi itu ada dan berderet memenuhi lantai yang sudah digelari tikar. Rapi dan tepat sekali cara menatanya, dan Buras lebih terheran lagi. Nasi gogo, ikan teri, pecel iso, semanggi dan dendeng sapi yang baru saja ia bayangkan malah juga sudah ada di situ. Terpisah dengan hidangan yang lain, itu ada makanan yang baru saja ia pikirkan, dan ia pun menyesal sudah berprasangka buruk terhadap kiai atau wiku itu tersebut. Toleh lagi ada rasa ketakutan, takut dimarahi si Buras, dan dengan gemetar ia kembali dan mendekati Dian Bagus dan juga Dia Ayu. "Den, lah itu bener ya Den, semua hidangan ternyata sudah ada dan siap, lengkap serba enak. Jenengan berdua makan saja, paduka berdua makan saja dulu, nanti aku nyusul. Sing penting kue bahagia, aku sesok gampang," katanya Buras. "Iya, ayo makanlah sekarang," seru Syekh Wadat. Jayeng Sari dan Rancang Kapti akhirnya mereka menuju ruang tengah. Diajak juga Buras yang dari tadi jakonnya sudah naik turun glak-glak. Dan bertiga mereka menikmati hidangan dari Syekh Wadat. Makanan itu tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Pas untuk mereka bertiga, sehingga semuanya itu sesuai dengan porsi mereka dan habis tiada sisa. Selesai makan, Buras membereskan hingga rapi kembali, dan yakinlah ia pada kata-kata Syekh bahwa Gusti Pangeran itu Maha Pemurah, akan memberikan kemurahan kepada hamba yang dikehendakinya. Demikianlah hari-hari mereka nikmati dengan nyaman di padepokan Syekh Wadat.
Jayeng Sari dan adiknya serasa menemukan ayahnya kembali, pun dengan buras yang tak lagi sungkan dengan Syekh Wahdat. Sang Syekh pun juga akhirnya memperlakukan mereka bertiga seperti layaknya keluarga, gak ada jarak. Dan hari-hari ini diisi dengan puja-puji kepada Hyang Agung. Di bawah petua Syekh yang memang waskito dalam masalah olah rasa, kepada Rancang Kapti pun Syekh Wahdat tak canggung. Ia bisa bercanda dan bermain dengan anak kecil itu sembari sesekali memberikan nasihat. Seperti sore itu ketika Syekh menemani Diayu memetik bunga di halaman depan, Syekh berkata, "Genduk putriku, kamu harus selalu ingat kepada Gusti Pangeran, karena ini adalah kewajiban kita sebagai umat. Kenalilah zat Allah, sifatnya dan namanya yang tidak berwujud dan tidak terlihat. Demikian juga keesaan Afngal, perbuatannya. Gusti Pangeran itu yang menciptakan langit dan bumi ini. Dengan sabda kun, maka jadilah alam semesta ini." Dia Rancang Kapti rupanya menyimak dengan sangat meskipun tangannya sibuk memilah kembang. "Bopo, saya sudah tahu itu, tapi sampai sekarang belum bisa mencerna dengan benar. Saya sudah mengetahui tentang zat, sifat, nama, dan perbuatan, tapi penerapannya bagaimana ya?" Syekh Wahdat tersenyum senang dengan penuturan putrinya itu dan melanjutkan ajarannya. "Kewajiban setiap manusia yang sudah menjelang dewasa adalah mengetahui Hyang Widi. Ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mengetahui Hyang Widi, juga mengetahui takdir Gusti. Juga wajib hukumnya agar kita selalu waspodo dalam hidup ini. Waspodo, eling lan waspodo. Nah, sifat Hyang Widi yang harus kamu ketahui itu ada 20. Pertama adalah wujud. Artinya keberadaannya itu sudah pasti. Ini adalah sifat diri yang hanya dimiliki oleh Gusti Pangeran saja untuk menunjukkan keberadaan dirinya. Kedua, sifat kidam. Artinya dia adalah yang paling awal dan tak ada yang lebih awal darinya. Yang agung itu jugalah yang permulaan segala yang mula sebelum adanya langit dan bumi ini. Loh kalam juga belum ada, tapi arsi dan kursi pangeran sudah ada. Itulah yang disebut sifat kidam yang termasuk dalam sifat salbiyah. Ketiga, sifat boko, artinya adalah langgeng abadi. Keberadaan yang itu tanpa ada akhir. Meskipun bumi dan langit musnah, tapi Hyang Agung tetaplah ada. Keempat, sifat mukalapah lil kawadis, artinya adalah berbeda dengan yang baru. Berbeda dengan yang baru, yaitu makhluk ciptaannya. Maksudnya begini, keberadaan Gusti Pangeran itu maha luhur, yang berbeda dengan yang baru. Adanya yang baru itu kan karena dibuat, dan tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada, dan suatu saat nanti akan kembali menjadi tak ada. Sesuatu yang baru ini jelas berbeda dengan Gusti Pangeran, sebab keberadaan yang agung itu tanpa akhir. Kita lanjut ke yang kelima, sifat kiamu binapsihi, artinya
Yang agung itu ada dengan sendirinya, serta tidak sama dengan yang baru. Adapun yang baru itu ada karena dibuat. Keenam adalah sifat wahdaniyati. Artinya zat yang agung itu esa. Sifat dan perbuatannya itu esa, sehingga zatnya juga tunggal. Tak ada tingkatan-tingkatan karena perbuatan itu juga esa. Jadi tak ada tingkatan-tingkatan. Yang agung itu menjadikan langit dan bumi ini tidak dua kali. Tidak masuk akal juga dia menjadikannya dua kali. Keberadaan Gusti juga tidak bisa ditentukan. Tidak di bawah, tidak juga di atas. Juga tak akan pernah tertangkap oleh panca indera. Sifat kedua sampai kelima tadi masuk dalam sifat-sifat salbiyah. Ada juga sifat-sifat yang termasuk dalam golongan sifat mangani. Lalu selanjutnya ketujuh, kita harus tahu sifat kodrat, yaitu kekuasaan Gusti Pangeran. Artinya adalah kekuasaan untuk mengadakan sesuatu dari yang tadinya tak ada, serta meniadakan sesuatu dari yang tadinya ada. Kedelapan, ada sifat iradat. Artinya itu kehendak. Kehendak yang widi. Kehendak yang widi memiliki kehendak untuk membuat sesuatu yang baru dari yang sebelumnya tak ada. Semua makhluk itu sudah digariskan oleh kuasanya. Besar, kecil, tinggi, rendah, luas, sempit, dan semua itu terjadi karena sifat iradat yang widi. Kesembilan, sifat ngelmu. Artinya mengetahui, yakni mengetahui apa saja tanpa ada yang terlewatkan. Tak ada penutup yang bisa menutupi pandangannya. Semua tingkah laku manusia juga pasti diketahuinya. Kesepuluh adalah sifat kayat. Artinya hidup, hayat. Yakni bahwa Allah itu hidup tanpa disertai nyawa. Hidupnya yang widi itu abadi dan tak akan pernah mati. Berbeda dengan segala sesuatu yang hidup dengan lantaran nyawa dan suatu saat pasti akan pergi mati. Kesebelas, sifat sama. Artinya mendengar. Pendengaran yang widi itu meliputi segala sesuatu dan tak akan tertutup oleh apapun. Ke-12, sifat basar. Artinya yang widi itu melihat seluruh alam semesta ini tidak dengan perantara mata. Semua tampak jelas dalam penglihatannya, jadi tak ada yang tersembunyi olehnya. Ke-13, sifat kalam. Artinya Gusti Pangeran itu berkata-kata tidak dengan perantara bibir. Lalu sifat-sifat berikutnya, yakni yang ke-14 hingga ke-20 itu disebut sebagai sifat maknawi. Itu merujuk pada sifat Tuhan sebagai pelaku. Sedangkan mangani merujuk pada sifat. Ke-14 ada sifat kadiran. Ke-15 ada sifat muridan. Ke-16 ada sifat ngaliman. Ke-17 ada sifat kayun, kayat. Ke-18 ada sifat samingan. Ke-19 basiran. Dan ke-20 mutakaliman. Semua sifat yang berjumlah 20 itu merupakan perwujudan Gusti Pangeran yang harusnya kamu sudah ketahui. Nah, kamu juga harus mengetahui sifat-sifat yang tak mungkin dimiliki oleh yang widi, yang merupakan lawan dari 20 sifat itu. Misalnya sifat Gusti Pangeran yang pertama adalah wujud. Artinya ya tidak mungkin ngadah mudat, atau lawan dari sifat
Mukhalafah lil kawadis, yakni Hyuang itu sama dengan yang baru, itu juga tidak mungkin. Sesuatu yang baru, yakni alam raya yang tergelar ini, merupakan tanda-tanda bagi adanya Hyang Manon. Tapi alam ini bukan dia. Lalu berkaitan dengan sifat mangani dan maknawi. Sifat mangani itu hanya bisa diketahui melalui sifat maknawi. Yang kamu harus pahami benar-benar 20 sifat Hyang Manon ini, putriku. Kamu harus bisa merasakan sendiri sifat-sifat Gusti Pangeran ini. Jangan sekedar opo jarine wong. Jangan hanya sekedar tahu dari orang lain lantas membenarkannya. Itu namanya ikut-ikutan. Itu namanya hanya sekedar meniru orang lain. Padahal keyakinan diri tentang Hyang Widi itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Keyakinan yang seperti itu tidak sah. Namanya itu bisa merusak keyakinan. Taklid Pak Sis itu. Kamu juga harus hati-hati, putriku. Jangan sampai tersesat dengan menempuh jalan Qadariyah atau Jabariyah. Sebaiknya kamu ambil jalan tengah. Dua jalan sesat itu harus dihindari. Orang-orang dari dua jalan ini kalau berbicara demikian, saya ini berada di bawah kekuasaan Gusti Pangeran. Semua tindak tandukku sudah diatur olehnya. Saya sendiri tidak memiliki kuasa apa-apa. Kalau orang Jabariyah berkata demikian, saya ini diciptakan dengan memiliki kuasa mutlak. Saya bebas menentukan sekehendakku atas kuasaku sendiri, atas izin dari Gusti Pangeran. Rancang Kapti mendengarkan penjabaran ayah angkatnya ini dengan penuh perhatian. Lantas ia meminta penegasan atas apa yang sudah ia pahami. Bapak, tadi dijelaskan tentang 20 sifat Hyang Agung. Ada 4 golongan sifat, yakni nafsiyah, salbiyah, mangani, dan maknawi. Lalu dijawab oleh sang wiku, yaitu benar sekali anakku. Lah terus sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu wujud. Dan sifat salbiyah ada 5, yaitu kidam, boko, mukhalafah lil kawadis, kiamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Ya memang begitu. Terus sifatnya yang mangani kan ada 7 itu wiku, yakni kodrat, iradat, ngelmu, kayat, samak, basar, dan kalam. Nah, sementara sifat maknawi ada 7 juga, yaitu kadiran, muridan, ngaliman, kayun, samingan, basiran, dan mutakaliman. Bener kan Romo Syekh? Syekh Wadat tersenyum. Ia senang sekali dengan ucapan Dyah Rancang Kapti karena menghafal semua yang barusan beliau utarakan, beliau jelaskan. Yaitu benar sekali, putriku. Rancang Kapti akhirnya lebih menunjukkan raut gembira karena semua yang ia ucapkan itu dibenarkan oleh ayah sekaligus gurunya itu. Dan dasar anak kecil, Dyah Rancang Kapti akhirnya segera berlari menuju padang semak. Rancang Kapti di sini memang selalu dimanja, diberi kasih sayang berlebih. Wajar saja karena ia belum begitu tahu tentang tata krama. Meskipun pula di hadapan ayah angkatnya itu yang langsung berlarian saja tanpa pamit. Pun tak lama kemudian ia datang lagi dengan seikat bunga di tangan. Ia serahkan kepada Syekh Wadat, dan ini bukan bunga pertama yang ia berikan kepada ayah angkatnya ini. Putriku, kata Syekh, kamu dapat bunga ini dari mana? Lantas bunga yang kemarinnya lagi kamu petik di mana?
kok indah-indah sekali bunga itu. Ada bunga argo sumasono, ada tunjung tutur, ada julamprang naga, dan masih banyak lagi. Oh, itu saya petik di hutan, Bopo. Ya kadang saya ambil di telaga, aku ambil di telaga. Di gua situ juga ada, di bukit itu juga ada. Karena di sini itu banyak bunga, Romo. Indah-indah dan kuncupnya harum sekali. Sementara Jayeng Sari sendiri bagikan musafir yang kehausan ilmu. Siang malam ia selalu bersimpuh menghadapi Syekh Wahdat, menguras semua ilmu yang dimiliki oleh ayah angkatnya itu, sampai pada masanya ketika Syekh sudah merasa memberikan semua ilmunya. Jayeng Sari akhirnya dipanggil oleh Syekh Wahdat. Dan akhirnya Syekh Wahdat berkata, "Anakku, rasanya sudah cukup kamu berada di sini. Semua ilmu yang aku miliki telah tuntas kamu serap. Sekarang sudah saatnya kamu melanjutkan perjalananmu. Pergilah kamu ke Gunung Rawun, dan setelah itu pergilah ke Banyuarum, Banyuwangi. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang nahkoda dari Pekalongan. Dan seandainya kamu nanti diajak berlayar, ikutilah kemauannya itu. Sesampainya di Pekalongan, nahkoda itu akan meninggal. Semua harta peninggalan nahkoda itu kamu bagikan saja kepada fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Sedikit sisanya kamu pakai untuk bekal perjalananmu menuju ke Gunung Prawu." Gunung Prawu ini ada di dataran tinggi Dieng, kawan-kawan. Teman-teman di Wonosobo juga mungkin sudah tahu. Di sebelah tenggara Pekalongan dan menjadi pembatas terluar dari 5 kabupaten: Wonosobo, Banjarnegara, Batang, Kendal, dan Temanggung. Lalu Sang Wiku melanjutkan perkataannya. "Dari Gunung Prawu kamu lanjutkan perjalanan menuju Gunung Bisma. Di sana ada sebuah kerajaan besar namanya Sokayasa. Gunung Bisma ini terletak di dekat Gunung Prawu, yakni di sebelah selatannya, dan ini masuk wilayah di Wonosobo. Ki Ageng Sokayasa di Sokayasa itu adalah seorang wali Allah yang memiliki pandangan batinan tajam. Dia memiliki gelar Syekh Ahadiat. Dia juga memiliki seorang anak laki-laki yang sangat tampan bagaikan Narayana. Namanya Mas Cebolang. Saat ini Mas Cebolang sedang berkelana, menjalani lelaku dengan menempuh hidup sengsara, tapa, dan menjadi orang miskin. Dia adalah seorang calon orang yang budiman. Jika hatinya sudah dibuka oleh Yang Agung, maka ia akan pulang dengan sendirinya. Nah, pesanku, mengabdilah kamu kepada Syekh Ahadiat ini. Patuhilah apa yang dia pesankan dan ajaklah adikmu ini ke sana sekalian. Jika sudah di sana, itu tandanya perjumpaanmu dengan kakakmu sudah hampir waktunya. Tepat pertemuan kalian adalah di Wanataka. Berangkatlah, doa dan restu aku berikan. Semoga selamat dan senantiasa dalam lindungan Sang Hyang Widi. Hati-hatilah nak dalam perjalanan." Langsung waktu. Aduh. Ini adalah episode sudah selesai. Episode ini kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Mungkin nanti malam lah tak upload. Itu tentang hawa nafsu, tentang kisah hawa nafsu dan juga masih perjalanannya Jayeng Sari. Matur nuwun kawan-kawan yang sudah absen, yang sudah hadir, yang sudah memberikan like-nya, komennya, dan juga yang baru datang subscribe. Semoga kita semua selalu sehat, selamat, dan beroleh sukses dimanapun kita berada.
Yang penting kita bisa waras dan selalu adem ayem, tentrem. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Hong.